Halo abang-abang Bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Ili, keke, like, SAH, rere, sare. Buset dah, share kali, malu-maluin gue aja lu. Kan tulisannya sare, like. Kakak. Dasar pal besi. Selamat menikmati. Gimana ini? Dia masih menangis setelah saya memberi nasihat yang sehat. Kayaknya udah gak guna lagi saya hidup. Maafin mama nah. Mama gak bisa jagain kamu sampai kamu gede nanti. Astagfirullah. Bukankah itu kata-kata orang yang ingin mengakhiri hidup? Wah, jangan-jangan dia ingin anu. Wahai wanita yang sedang berduka, tolong dengarkan saya. Gak usah pak, saya udah gak mau dengar apa-apa lagi. Bukan di situ adik, saya di sini. Tunggu, tapi ini yang terakhir. Sebelum semuanya berakhir, gimana? Mau tidak? Ya udah, apa pak? Baiklah, dengarkan saya baik-baik. Bukankah kita hidup di dunia ini memiliki tujuan masing-masing? Tapi kenapa kamu harus menyerah sebelum sampai tujuan? Maaf, bukan saya ingin menggurui, tapi saya juga pernah berduka seperti Anda. Ditinggal istri dan anak. Tapi ketika saya melihat ada harapan, disitulah saya ada di sini. Tapi pak, hidup memang penuh dengan kata tapi uli, susu tapi, dan banyak lainnya. apaan sih pak? Sudah, jangan bersedih lagi. Mari kita melangkah maju untuk melihat masa depan yang akan datang. Iya pak. Oh ya, dari tadi saya bicara, saya belum kenal Anda. Siapa kegerangan nama adik? Dan di manakah adik tinggal? Nama saya Mas Ito pak. Jangan panggil bapak dong, panggil saja kakak. Tapi bukan kakak seleng ya. Iya kak. Oh tidak, lebih baik abang saja, karena terlalu kaku saya mendengarnya. Iya bang. Di mana adik tinggal? Untuk saat ini saya masih tinggal di rumah abang ipar saya bang. Siapakah gerangan kakak ipar adik? Siapa tahu saya kenal dan bisa numpang ngopi. Bang Milan bang, abang ipar saya. Subhanallah, dia teman baik saya. Rupanya dia adik si budak dari buah wakau. Ya udah, saya pulang dulu ya bang. Bolehkah saya antar adik untuk memastikan kalau kamu baik-baik sayang? Maksud saya baik-baik saja. Gimana ya? Ya udah, boleh bang. Alhamdulillah, sungguh bahagia. Mari saya antar. Ku cari-cari teman hidup yang sejati. Sampai sekarang belum juga ku temui. Ku ingin menikah hanya untuk sekali. Hidup bahagia sampai anak cucu nanti. Ada apa? Kalian menghentikan langkah kita berdua? Wah, curiga gua. Neng, aneh kagak sadar itu diikutin Pak Ustadz. Lah, kagak bang. Emang ada yang ngikutin saya? Lah, itu Pak Ustadz. Oh, dia Ustadz. Enggak kok bang, dia emang mau ngantri saya pulang kok. Bener begitu Tad? Ya benar, karena saya ingin dia sampai tujuan dengan selamat. Dan Apaan sih? Iyalah, Eda. Oke. Wah, mulia bodoh Ustadz. Jarang-jarang Neng ada Ustadz yang perhatian begini. Iya gak Lai? Yoi, cocok banget dah buat pasangan hidup. Apaan sih bang? Orang saya baru kenal kok. Hei Gordon, tolai. Jangan seperti itu, saya jadi tersipu malu. Ise, orang di mana-mana cewek yang malu. Ustadz yang malu. Serak. Kopi. Ayo adik, kita lanjutkan perjalanan kita. Buset dah. Abang ngopi. Sedih amat ini ya. Jagain kampung belum ngopi. Bukankah ada warung di dekat sini? Kenapa kalian diam saja? Masalahnya duitnya orang Tan. Biar paham apa? Begitu rupanya. Baiklah kalau seperti itu. Ayo adik, kita lanjutkan perjalanan kita. Buset, kata gue paham kali. Aduh. Tahu begitu mah kagak gua agul-agulin dah tadi. Dah lah.
Gimana dok hasilnya? Laki apa cewek anak saya? Maaf ibu, untuk hasil USG-nya belum bisa terbaca jelas ya. Jadi ini belum bisa terlihat jelas jenis kelaminnya ya ibu. Lah, katanya kalau udah di USG bisa kelihatan dok. Iya, tapi cuma samar-samar bu, belum jelas. Samar-samar? Berarti masih ikhfa dong, belum isyar. Maksudnya? Ngaji makanya dok. Yah dalah, kata gue mah udah ketahuan kali anak gue laki apa madon. Terus jadinya bagaimana nih dok? Ya udah tunggu ya bu, sampai 7 atau 8 bulan kalau mau lihat jenis kelamin anaknya. Nungguin bunting gede berarti ya? Iya bu, kan ibunya baru juga jalan 5 bulan kan? 4 apa 5 bulan ya? Saya lupa. Ya udah, ntar saya balik lagi dah kalau udah 8 bulan. Iya bu, siap. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang aneh. Lah, kok bisa sama Pak Ustadz adik saya ini? Ya, begitulah kalau jodoh. Maksud saya, panjang ceritanya. Makasih ya bang, udah mau ngantri Mas Ito pulang. Iya, sama-sama. Ya sudah, saya izin pamit dulu. Lah, kagak ngopi dulu, Tat? Tidak usah. Bener nih, kagak mau. Baiklah, kalau memang ada. Ya udah bentar ya, Tat. Saya bikinin dulu. Benarkah seperti itu? Iya, Tat. Malah anaknya masih kecil. Sudah, jangan dibahas. Yang ada, nanti dia akan kembali bersedih. Yang sabar adik. Abang yakin, suatu saat nanti, kebahagiaan yang sebenarnya akan kamu rasakan. Bahkan lebih dari ini. Intinya, kita harus bersama. Maksud saya, bersabar. Iya, Bang. Udah aja sama Ustadz toh. Ustadz kan duda, bukannya? Aduh, vulgar sekali. Ya, saya masih duda. Lah, pas udah. Duda ketemu janda. Yelah, apaan sih, Po? Mas Ito juga baru kenal, Po. Belum juga sembuh hati Mas Ito. Udah dicomblangin aja. Ya, benar itu. Jangan terburu-buru karena nafsu. Karena nafsu bisa membuat kita rungkat. Tapi Ustadz mau kan ya? Ya, saya mau. Hah? Apa? Maaf, saya kurang jelas mendengarnya. Aduh, vulgar sekali. Bagaimana nih? Udah, caranya Ustadz mau kan ya sama Mas Ito? Oh iya, ngomong-ngomong, kemana Kak Kamilan? Biasa, dinas dulu dia. Gimana, Tad? Mau kan ya? Aduh, tidak mempan pengalihan saya. Bagaimana ini? Lah, dia diem. Gimana, Tad? Bagaimana apanya? Itu, Mas Ito. Saya belum bisa menjawabnya. Tapi, jikalau adik Mas Ito mau, saya pun tidak akan menolak. Iya, mau namanya ya? Ya, begitulah kiranya. Oh iya, saya izin pamit karena masih banyak kerjaan di rumah yang belum saya selesaikan. Oh iya, untuk adik Mas Ito, ingat pesan abang. Buah dari kesabaran itu sangat manis rasanya. Maka teruslah bersabar. Dan untuk pemilihan, sungguh terlalu vulgar. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, ini bukan arah pulang rumah saya. Ya, dia keder. Ada yang salting nih ya. Hai. Berdebar, hati berdebar. Deras darahku mengalir. Bergetar tubuh bergetar. Menahan gejolak hati. Ya, begitulah cinta. Sungguh, aku malu. Oh, Mas Ito, kau bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum dan tenggelam. Aduh, bagaimana ini? Apa saya terlalu jual mahal? Tapi laki-laki harus mahal. Karena yang murahan pasti jelek kualitasnya. Baiklah, akan saya coba memejamkan mata. Tapi Komal, semua ini aku lakukan Karena kau tidak mencintai aku lagi? Bukan begitu, Komal. Atau memang dengan sengaja kau hendak membuat aku menderita? Tidak. Cukup, Mas Ito. Komal. Tak perlu kau kemukakan 1001 macam alasan. Rupanya, di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu,
yang selama ini kukagumi tersimpan sifat tercela. Kau tidak setia. Pantas kau tak pernah membalas surat-suratku. Tidak, kau sendiri yang tak pernah membalas surat-suratku. Bohong. Kau yang tidak pernah membalas surat-suratku. Kau, Komal. Kau. Buktinya kau telah melupakan diriku. Komal. Astagfirullah. Mimpi apa itu tadi? Kenapa saya nampak seperti Rhoma Irama di dalam film Derita di Atas Derita? Sungguh tak terduga. Oh, pantas saja saya mimpi buruk. Ternyata saya lupa membaca doa tidur. Baiklah kalau begitu. Hidup tanpa duit bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hei, jangan digendangin, nanti kena hak cipta. Yelah, dikit mah kagak kena, Tan. Rama-ramanya senang banget kayaknya. Ada gerangan apa kira-kira, Tan? Sebenarnya kamu benar kalau saya sedang bahagia. Tapi di balik kebahagiaan saya tersimpan rasa bingung. Entah kenapa dan bagaimana, saya pun tidak tahu. Lah, bagaimana sih? Tapi bahagianya karena apa, Tan? Karena saya sedang jatuh cinta. Tapi tolong, jangan berisik. Saya malu. Yelah, malu ngapa sih? Kan pakai baju pakai celana, Tan. Ya, memang benar. Tapi saya malu karena saya ini Ustadz pembawa berkah. Lah, terus apa urusannya? Ustadz sama jatuh cinta. Ustadz ya Ustadz, cinta ya cinta. Ustadz kan juga manusia. Emang Ustadz cinta sama siapa kira-kira? Ini bukan kira-kira lagi Natoing, tapi sudah jelas orangnya. Iya, siapa orangnya? Tapi jikalau saya kasih tahu orangnya, apakah kalian akan membantu saya? Lah, membantu dalam hal apa dulu? Ya udah, saya bantuin. Siapa Tad orangnya? Saya telah jatuh cinta kepada adik Mas Ito, adik iparnya Kakak Milan, si budek dari Gua Huakong. Mas Ito mana, Ing? Yang lagi tuh beli bumbu racik ke warung Pemarni, Wer. Beli bumbu racik? Yang mana sih? Makanya kalau beli otak yang ramnya gede, Wer, biar kagak lola otak lo. Gimana? Apakah kalian akan membantu saya? Bantu deketin apa bantu nyampein doang nih? Ya, jikalau bisa, bantu saya mencari cara untuk mendekatinya. Oke, Wer, di kopi, Wer. Kita kasih edukasi Pak Ustadz biar paham. Lah, kok gua? Iyalah, gua kan yang punya solusi, Wer. Emang lu punya ide buat Pak Ustadz? Kagak sih. Ya udah. Subhanallah, saya malu kalau seperti itu. Lah, kalau orang cinta mah kagak kepikiran malu, Tan. Pokoknya maju terus dah, jangan sampai diduluin orang. Wah, benar juga. Baiklah, saya akan mencobanya. Aduh, semua akun udah gue depoin. Kali gitu ada yang menang. Boro-boro ini mah. Mat, saldo Mat. Habis saldo gua. Gua bawa modal GoPay doang. Kentang banget ini Mat. Kentang. Pala lu kayak kemili. Ada juga gue yang kentang ini. Bawa modal GoPay. Lu semua yang mainin. Mata lu, itu tadi lu main juga yo. Yaelah, gua main cepet doang. Lu 400. Kotak mata lu. Dah. Cari sono buat depo. Mending aja kalau menang buat beli makan gua. Lah, makan tinggal pulang. Ngapain nyari duit buat depo? Gua udah kagak ada yang masakin Nikmat bin Taat. Gua jeguk lu. Buset, marah amat. Kemana emang bini lu? Gua ceraiin, paham lu? Lah, lu kagak bilang-bilang. Tahu gitu mah, gue yang terusin, Mir. Apa lu kata? Coba ngomong sekali lagi. Kagak, Mir. Keceplosan gua. Emang itu yang gua harapin dari dulu. Terus, anak lu dibawa sama bini lu? Iya, dibawa ke rumah emponya. Udah, gua mau nyari saldo dulu. Wah, gua udah nyari tahu nih di mana rumah emponya. Udah lama banget gua demen sama Mas Ito. Akhirnya datang juga kesempatan gua buat nyatain cinta. Mas Ito, I'm coming. Sungguh memalukan. Semoga saran Natoing bermanfaat. Dan semoga Mas Ito terkesima mendengar puisi dari saya. Baiklah, bismillah.
Hai Masito, seumpama engkau bunga, izinkan aku memetiknya. Dan jikalau kau malam, maka engkaulah bulan yang meneranginya. Apalagi ya? Saya lupa. Oh iya. Hei Masito, ibarat gitar, engkaulah sinarnya. Jadi, izinkan saya menggoncengnya. Maksud saya, izinkan saya memetiknya agar keluar nada merdu seperti alunan lagu. Ya Allah, apaan sih bang? Subhanallah, dia ketawa. Hei, kenapa adik tertawa? Apakah ada yang lucu? Maksudnya apaan sih bang? Abang mau puisi gitu? Emang harus pakai gitar ya? Ya, begitulah saran dari Natoing. Maksud saya, begitulah kata para pujangga. Emang abang mau ngapain pakai segala bacain puisi buat Masito? Ibarat tumbuhan, akulah putri malu, dan kaulah yang menyentuhku. Apaan sih bang? Masito nggak ngerti tahu. Jika butuh sesuatu, hubungi nomor abang adik. Komar. Ya ampun, minta nomor aja pakai malu segala. Tapi lucu juga sih. Ada-ada aja Pak Ustadz. Masih marah kali ya sama gua. Padahal mah yang seharusnya marah gua yang tersakiti, bukan dia. Dah, kagak di mana-mana dah wanita. Emang selalu begitu. Masito, tunggu. Masito marah ya sama abang? Sama Empo maksudnya. Empo, apa abang nih? Udah apa aja dah, biar Masito senang. Sebenarnya Masito masih marah sama Bang Marno. Tapi Masito juga sadar kok kalau Masito nggak bisa maksain kehendak abang. Maafin abang ya. Sebenarnya abang juga kagak bisa lupain kejadian masa lalu. Tapi abang udah ikhlas kok. Maafin Masito juga ya bang. Iya sama-sama toh. Ingat toh, jodoh itu kagak selamanya jadi pasangan. Jodoh juga bisa jadi teman kan? Oh iya. Emang Bang Marno mau temenan sama mantan? Yaelah, cuma orang lemah yang kagak mau temenan sama mantan. Hai. Justru kalau kita menghindar dari mantan, itu tandanya dia belum bisa move on. Ya enggak? Iya juga sih. Oh iya, abang ada waktu nggak nanti siang? Ada terus lah. Emang apa? Masito mau curhat, sekalian main sama abang Marno di warung. Lah, nyok. Tapi jangan manggil abang ya. Panggil aja Pemarni Geboy kalau di warung, oke? Siap Pemarni Geboy. Oke, sekarang kita bestian ya, Bo. Oke, ayo Po, pulang bareng. Cus Marki, cus. Permisi Tong, ini benar kampung sensasional. Main entang-entong aja lo. Emang gua anak lo. Buset, marah amat. Ya udah Om, ini benar kampung sensasional. Ya kagak Om juga keles. Emang saya udah tua banget apa? Lah, terus gua manggilnya apaan biar pas? Bung aja Bung, biar keren. Oke Bung, ini benar kampung sensasional. Iya bener. Emang apa? Kenal Mpok Siti nggak? Banyak di sini yang namanya Siti Bung. Siti tukang kredit, Siti rentenir, sama Siti tukang jamu gendong. Siti yang mana ya? Tapi kira-kira ada Siti yang punya adik namanya Masito nggak Bung? Oh, itu mah Mpok Siti bininya RT Milan. Ada dia, adiknya janda Bung. Nah, berarti Siti bininya RT yang gue maksud Bung. Emang situ ada perlu apa nyari Positi Bung? Sebenarnya gue nyari Masitonya Bung, bukan Positinya. Biasa, ada urusan yang belum kelar. Oh, dia kredit HP belum lunas gitu? Bukan Bung, ini lebih ke urusan lope. Oh, masalah cinta Bung. Yoi, lu tau rumahnya kan Bung? Tahu lah, orang rumahnya Serewati mulu. Wah, kebetulan dah. Yaudah, bisa antar gue nggak Bung? Kalau soal nganter mah urusan gampang Bung. Yang penting uang jalannya cocok Bung. Gampang itu mah. Ayo anterin gue. Kemon Bung.
Harus berapa lama saya menunggu? Apakah dia malu untuk mengecat saya duluan? Sungguh berharap. Subhanallah, akhirnya dia menelpon juga. Tapi kok fotonya bukan Mas Ito? Oh, mungkin dia malu dan ingin mengelabui saya dengan memakai foto orang lain. Baiklah, saya angkat. Assalamualaikum, adik. Waalaikumsalam kakak. Ada perlu apa? Adik menelpon abang. Aku mau kasih tahu nih, kalau hari ini hari keberuntungan kakak loh. Subhanallah, apakah dia ingin menyatakan cinta kepada saya? Keberuntungan apa sehingga adik ingin menelpon abang? Kakak bisa maksin loh di situs aku. Cuma modal 50.000, kakak bisa withdraw 5 juta. Astagfirullah, kenapa Mas itu seperti admin slot? Maaf, abang tidak mengerti maksud adik. Jadi gini loh kak, kakak cukup daftar di situs aku. Nanti aku kasih kemenangan buat kakak. Astagfirullah, ternyata itu admin slot, bukan Mas itu. Sungguh tertipu. Baiklah, jikalau memang dia malu mengecat saya duluan, mungkin akan lebih baik jika saya yang minta nomornya langsung. Kalau begitu, OTW. Lah, CLBK, Bo. Iya, Ciluk Bakekok. Serius tahu? Ini siapa, Po? Kayak kenal deh. Ayo tebak, ke siapa? Kayak kenal, tapi di mana ya? Sabil, Neng, yang dulu nyoblangin abang sama Mas Ito. Astaga, kok bisa kayak gini juga, Bang? Udah dandan kayak gini, masih aja dipanggil abang. Ceritanya panjang, kalau ya ingin kepo. Ih, jadi kepo tahu? Serius kok bisa, Bang? Duh, abang lagi. Bisa nggak panggil Eke kakak Siantik? Iya, kakak Siantik. Ceritain dong. Udah, nanti aja ceritanya. Justru sekarang Ye yang harus Eke tanya. Ye, beneran udah tahu Marni yang sesungguhnya kan? Udah kakak. Gak ngerasa bersalah gitu? Ngerasa kak. Mas Ito juga nyesel. Mas Ito juga ngerasain apa yang abang Marno rasain saat ini. Tuh kan, lu sih Bil. Udah Neng, cep. Gue udah ikhlas Bil. Jadi udah jangan dibahas lagi. Serius nih, udah ikhlas. Udah dong, kan sekarang dia udah jadi bestie gue. Iya gak Neng? Iya bang, kita udah saling memaafkan bang. Kita berdua juga kena dampaknya masing-masing. Bang Marno jadi kayak gini, saya juga jadi janda bang. Duh, abang lagi. Please deh. Iya, Neng mau makan mie jablay kagak? Kalau mau, nanti Empo bikinin. Sembari kita ngobrol-ngobrol di sini. Boleh. Sekalian ya Cin, kopi pahitnya. Kopi lu kayak dukun Bil, kopi pahit. Yaudah, bentar ya. Ini Bung, rumahnya. Oh ini, kira-kira orangnya ada kagak Bung? Wah, mana gue tahu. Tanya orangnya sono. Assalamualaikum, permisi. Apa ada rumah di dalam orang? Cing Siti. Waalaikumsalam. Ngapa Ming? Ini Pok, ada orang yang nyari rumah Empok. Nyari rumah gua? Siapa ya? Ini Pok, saya tetangganya Mas Ito. Tetangganya? Wah, jangan-jangan lu mau nyulik Mas Ito ya? Disuruh sama lakinya? Lah, bukan Pok. Justru saya kemari pengen ajak Mas Ito kawin Pok. Buset, adik gue main dikawinin aja. Emang adik gue kucing? Maksud saya pengen saya ajakin nikah Pok. Nah lu, serius apa borongan nih? Serius lah Pok. Mas Itonya mana Pok? Orangnya belum pulang beli bedak. Wah, dia serius ini. Ntar Ustadz gimana ya? Ya, terus apa gimana ini? Uang jalan. Buset, ntar dulu lah. Kok belum ketemu Mas Itonya nih? Wah, lamaan. Keburu sore, Bung. Ya, udah lah. Ya udah gua kasih. Tapi temenin gua ngopi dulu ya. Sembari nungguin Mas Ito pulang. Bagaimana? Wah, double berarti bayarannya, Bung. Buset dah, kenal banget duit lu, kecil-kecil. Ya udah gua bayar. Ntar sembari ngopi. Ya udah, Pok. Saya ngopi dulu dah. Sambil nungguin Mas Ito ya. Iya dah. Gue juga lagi masak kono. Jadi kagak bisa nemenin ya. Oke dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kalau tahu begitu mah, empok kagak kasih ampun si Nomir. Udah, biarin, Pok. Oh iya, Mas Sito pulang dulu ya, Pok. Kasihan Pok Siti, nggak ada yang bantuin bebenah di rumah. Iya, Neng. Pokoknya kalau ada apa-apa, kemari aja, Neng. Curhat sama Empok. Iya, Pok. Makasih ya, udah dengerin curhatan Mas Sito. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok, kopi Pok. Berapa? 2 Pok. Bung, lo kopi apaan Bung? Bandrek aja gua kalau ada. Bandrek ada, Pok. Ngadi-ngadi aja lu. Kagak ada bandrek di sini. Adanya susu jahe, mau lu? Ya, kurang nendang itu mah. Lah, lu pengen yang nendang? Sini dong, geng lu. Biar gua tendang kelanjuran. Buset dah, galak amat, Pok. Kopi hitam aja dah. Nah, kalau itu ada. Bentar ya, gua bikinin dulu. Perasaan gue baru ngeliat ini orang. Temen lu, Meng. Dikata temen, tapi saya kagak kenal. Dikata temen, tapi saya kagak tahu namanya. Lah, apa katanya sih? Temen lu bukan? Saya baru kenal Pok. Dia kemari mau nyari Mas Sito, adanya Pok Siti. Nyari Mas Sito? Bang, lu nyari Mas Sito? Iya, Pok. Lah, emang lu siapanya Mas Sito? Saya tetangganya, Pok. Terus ada perlu apa lu nyari Mas Sito? Niatnya sih mau ngajakin kawin, Pok. Soalnya saya udah lama banget teman-teman dia. Dikata kambing kali. Orang main dikawinin aja. Nah, orangnya barusan pulang. Serius, Pok? Ngapa kagak ngomong dari tadi, Pok? Lah, siapa yang tahu bakalan bahas Mas Sito? Yaudah dah, sekson dulu dah. Uang jalan. Udah ntar di sono. Udah ikut gue dulu. Wah, kocak. Tadi perjanjiannya gimana yo? Lu mau gue bayar apa kagak? Udah sore Bung, keburu dicari bini gua yang ada. Udah gue bayar 3 kali lipat. Bagaimana? Engkuy. Jadi kayak gangsing ini gua. Muter-muteran aja ngikutin dia. Pucuk dicinta, Mas Sito pun tiba. Wah, kebetulan ketemu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bang? Halo, gimana ngomongnya ini? Untuk mendapatkan nomor HP-nya? Buruan, Bang. Mas Sito lagi buru-buru. Oh, baiklah, lanjutkan. Biar urusan saya belakangan saja. Beneran nih. Ya udah, kalau nggak penting, Mas Sito pulang duluan ya, Bang. Oke, baiklah. Kenapa tiba-tiba saya bingung dan kaku? Padahal sudah ada di depan mata. Wah, kebetulan ada Najimeng. Mudah-mudahan dia punya solusi. Sebentar, Najimeng. Ada apa, Ted? Udah ya buruan. Keburu Mas Sito jauh. Sabar ngapa? Mau ngomong apaan, Ted? Oh, maaf, tidak jadi. Mau ngapain orang ini? Mencari adik Mas Sito. Ya udah, saya lanjut lagi dah. Kalau begitu. Ada urusan apa? Orang itu mencari Mas Sito. Jangan-jangan dia akan berniat jahat kepada adik Mas Sito. Baiklah, akan saya ikuti dia. Alat pengeras suara 3 kotak, depannya T. Ini mah gampang banget. Kagak nih susah lagi apa ya? Siapakah nama penemu lampu? Buset dah, siapa ya? Tatang apa Rohmat ya? Ya, ayah. Apa, Ma? Orang yang nemuin lampu namanya siapa ya? Lah, tahu dah. Ayah kagak kenal, Ma. Maksudnya siapa nama penemu lampu pertama kali ya? Siapa ya? Ayah kagak tahu, Ma. Soalnya waktu dia nemuin lampu, ayah kagak ada, Ma. Kagak ada yang beda aki-aki. Gunain doer aja dah. Wer. Apanya? Yang nemuin lampu pertama kali siapa namanya, Wer? Yang nemuin lampu? Maksudnya? Iya, yang nemuin lampu pertama kali. Namanya siapa? Oh, yang nemuin maksudnya? Iya, siapa namanya? Dia. Siapa ya? Ada itu orang luar negeri. Tapi siapa ya namanya? Kayaknya Tarmiji dah, Nyak. Buset, orang luar negeri namanya Tarmiji. Dah, kagak semangat banget dah lu sama baba lu. Gua nanya Ai aja dah. Ai orang gabus. Jauh amat nanya penemu lampu ke gabus-gabus. Ai yang di HP, yang nanya apa aja dijawab. Ai itu namanya, bukan Ai. Dia. Iya, itu gituan.
Assalamualaikum. Cing. Toh, Mas Ito. Waalaikumsalam. Loh, kok ada Bang Nikmat? Iya toh, dari tadi abang nungguin Mas Ito pulang. Emang ada apaan, Bang? Gimana ya? Mas Ito beneran udah cerai sama Bang Nomir? Iya, Bang. Dia yang nyerahin saya. Sebenarnya abang udah lama menanti hal seperti ini. Abang seneng kalau Mas itu cerai? Bukannya senang lagi, tapi gembira ria. Sebenarnya abang udah lama suka sama Mas Ito. Makanya pas denger Mas Ito cerai, abang langsung gercep. Astaga, ternyata dia suka sama Mas Ito. Pantas dia mencari Mas Ito. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya harus berbuat sesuatu. Tapi berbuat apa ya? Kenapa saya cemburu melihat Mas Ito bersama dengan orang lain? Apakah ini yang dinamakan cintaan? Saya harus mencegah sebelum terlambat. Serius toh, gue udah demen lu dari lu masih pacaran sama Nomir. Iya, saya paham, Bang. Tapi saya nggak punya rasa sama Abang. Paksain lah toh. Dulu juga lu kawin sama Nomir karena terpaksa kan. Iya, tapi Mas itu nggak mau terulang lagi, Bang. Stop. Ada apa ini ribut-ribut? Ini, Bang. Bang Nikmat maksa saya buat demen sama dia. Sedangkan saya nggak punya rasa, Bang, sama dia. Astagfirullah. Sungguh tercela perbuatanmu, kawan. Ingat, sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Bahkan bisa membahayakan kita di kemudian hari. Sorry Bang, ini bukan urusan lu ya. Ini masalah hati gua sama hatinya dia. Hati apaan sih? Mas itu nggak ada rasa, Bang, sama Abang. Gue belain siapa ini ya? Kalau begini, gue diem aja dah. Iya, untuk saat ini maka gak ada rasa tuh. Tapi lihat nanti kalau Mas itu udah deket sama Abang. Apaan sih, Bang? Mas itu kagak mau deket sama siapapun saat ini. Subhanallah, termasuk dekat dengan saya. Maksudnya, Bang? Oh, tidak. Maksud saya, adik Mas Ito masih takut untuk jatuh cinta. Iya, Bang. Udah ya, Bang. Mas itu lagi begawe, Bang. Udah apa toh? Please. Maaf kawan, bukankah kau sudah mendengarnya? Adik Mas Ito sedang sibuk. Dia sedang membantu kakaknya. Maka, daripada itu, pergilah. Ya udah, Mas itu masuk dulu ya, Bang. Iya, adik. Cepat masuk. Pokoknya gua kagak bakalan nyerah toh. Camkan itu. Baiklah, hari mulai sore. Alangkah baiknya kita semua bubar. Karena sebentar lagi azan maghrib. Balik aja Bang. Nggak usah nyuruh gua. Oh, begitu rupanya. Sungguh pala batu. Oke, kalau gitu gua balik dulu dah. Besok atau lusa lu pasti bertekuk lutut di hadapan gua, Mas Ito. Uang jalan. Apaan sih? Mas Ito aja belum dapet, udah minta uang jalan aja lu. Udah lah, kan perjanjiannya cuma ngantre doang, kagak sampai dapet. Bagaimana sih? Lah rugi gua lah. Udah ntar aja gua bayarnya kalau udah dapet Mas Ito. Buset. Iya kalau dapet, kalau kagak gua kagak dibayar gitu. Iyalah, makanya bantuin gua, aja diem aja lu. Bodoh, kagak mau tahu gua. Pokoknya bayar 3 kali lipat. Wah, pemerasan itu namanya. Bisa kena pasal kalau gue laporin. Udah, gue mau pulang. Udah, woi. Ya udah lah. Tahu begitu mah kagak gue temenin dah. Rugi. Apaan sih, Bang? Mas itu kagak mau deket sama siapapun saat ini. Bagaimana ini? Kalau dia menutup hatinya, apakah saya harus diam saja? Sepertinya saya butuh masukan dari orang yang berpengalaman agar tidak salah langkah. Iya Beb, doain aja udah biar ada rezekinya tahun depan. Janji terus kayak pejabat. Diem lo, gue ganting lo. Anu yang si Patka ini lagi main ke rumah. Buset, Jenderal Tengan dong. Udah dulu ya, abang mau ganting kaok dulu ini. Iya, waalaikumsalam. Tampil karet. Tumben lo keluar malam-malam. Bini gue lagi sip 2. Puas lo. Lo agak malu. Bini lo kerja, lo kagak ngapa-ngapain. Buset dah, tajam amat pertanyaan lo, Ing. Duit gue masih banyak, jadi selau kawan. Lah coba itu. Terus kalau di lo habis, lu slow aja gitu. Ini gue lagi mikirin usaha, tapi belum nemu usaha apaan. Kira-kira usaha apaan ya, Ing?
dagang sate kek aja sama sop ikan sapu-sapu. Buset, dengeran juga orang iseng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada apa Tan? Sebenarnya saya ingin curhat, tapi saya malu. Tahu lah, udah 2 kali curhat masih malu aja. Udah tenang, pasti soal Mpok Masito kan? Masito, siapa ing? Ada iparnya Mang Milan. Oh iya, tahu gua. Yang waktu itu nanya alamat sama gua. Ada masalah apa emang Tad sama Po Masito? Jadi begini. Maksud saya begini. Oh begitu, wajar Tan. Kan dia juga baru cerai sama lakinya. Udah gitu ditolak sama Pak Marni lagi. Apa? Marni? Marni yang mana? Yang Noto yang maksud? Marni Marno Tan, yang manusia setengah belalang setengah jenglot. Po Marni yang punya warkop Tad. Iya saya tahu. Oh jadi Masito mantannya manusia planet. Sungguh tak terduga. Gimana? Masih mau lanjut nggak deketin Pak Masito? Oh gas terus. Mau mantan siapapun, kalau soal cinta semua terabaikan. Tapi kemarin gue liat Po Masito akur-akur aja di warung Po Marni ing. Ada sambil juga gue liat. Katanya sih udah bestian dia. Lu tahu sendiri Pak Marni galak-galak begitu pakai rok. Maksud gua kagak tegaan orangnya. Oh ternyata Mari sudah berteman dengan mantan. Tapi apakah semua akan baik-baik saja? Mantan Pak Marni mah udah kagak ada rasa kalau perempuan mah. Iya Tad, kalau ada mah udah dinikahin kali sama Po Marno. Oh begitu rupanya. Lalu apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Anda tahu ini? Saran saya sih kalau mau deketin Pak Masito, Ustadz kudu deketin Pak Marni juga Tad. Astagfirullah, ide macam apa itu? Tidak, saya masih normal. Maksud Toing manfaatin Po Marni biar bisa dekat sama Po Masito Tad. Bukan dua-duanya diembat. Oh begitu kiranya. Baiklah, kalau seperti itu terima kasih Natoing untuk sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaga Dragon, gue lupa jemput bini gue. Ya, abis dan gue dimaki-maki nih. Belanjanya di sana. Iya, Po. Lah, Masito, kemana ono? Pagi-paginya lo? Belanja buat masak. Hah, beli bedak. Orang-orang mah pagi-pagi belanja sayuran buat masak ntar siang. Beli bedak. Yah, dialah. Emosi nih gue pagi-pagi. Singkong udah mateng no. Mau kagak? Lah, bawa kemari cepetan. Kopinya di tas gua no. Giliran singkong aja denger. Kagak mau disambut geledek apa kupingnya? Lah, kuan, kesukaan gue itu emping, nyalo. Bodo amat Di tas gua kopinya, nyalo. Belanja apaan, Po? Yang udah habis. Biasa, kopi sama jajanan bocah. Wah, bener kan pilih gua. Stop. Mau ngapain lagi sih, Bang? Toh, gua mohon toh. Gua rela jauh-jauh dari Cibitung sampai kemari demi lu doang toh. Yailah, baru dari Cibitung aja udah ngagul lu. Apalagi dari Arab kali ya. Kemana-mana bawa ontak kali lu. Lu diem, Po. Ini urusan gua ya. Udah ya, Po, jangan diladenin. Kagak boleh. Pokoknya sebelum lu terima gua bakalan ikutin lu kemanapun. Lah, lu bangsa amat jadi laki. Kalau orang agak mau, jadi paksa dong. Po, lu jangan ikut campur ya. Jangan sampai gua main kasar nih. Oh, lu mau main kasar? Belum tahu siapa gua lo. Nah. Waduh. Ampun, Po, ampun. Pokoknya kalau ada yang galakin lu, gua galakin balik. Makasih ya, Po. Iya, sama-sama. Yaudah, yuk lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Tad? Apakah saya boleh memesan susu? Boleh-boleh aja, Tad. Yang penting bayar. Oh, sudah pasti itu. Ya sudah, saya pesan kopi. Buset. Kopi apa susu nih? Yang mana saja boleh. Yang penting minuman yang enak untuk nongkrong. Kopi lah, yang enak buat nongkrong mah. Tapi kok tumben Ustadz pesen kopi di sini?
Biasanya juga lewat doang, kagak pernah mampir. Bukannya saya tidak mau mampir, tapi saya takut ada fitnah kalau saya nongkrong di sini bersama Tongki. Buset. Yaudah, bentar saya bikinin. Wah, lagi nongkrong, Tad. Hei, di mana matamu, Nasugam? Saya sedang duduk, bukan nongkrong. Iya, saya juga tahu, lagi duduk. Dah, istilah kata, Tad. Oh, begitu rupanya. Po, kecap, Po. Ya, gue lupa belanja kecap, Kang. Ya, dalah. Beli ke depan ini gue jadinya. Dalah. Sebenarnya saya malu di sini, tapi demi Mas Ito, baiklah. Saya akan kolaborasi dengan Barney, si pedalungan. Ini ngapa? Tumben banget Ustadz ngopi di sini. Ada apa gerangan kira-kira? Sebenarnya saya ingin... Cie, ada yang lagi PDKT nih. Astagfirullah, langsung ada fitnah. Hei Polea, janganlah kau berburuk sangka. Saya hanya ingin ngopi dan berdiskusi di sini. Yalah, bercanda, Tad. Serius amat. Mau beli apaan, Pak? Belang gelasan ada, Mar. Buat apaan, Pak? Buat jirit mata lo. Buat main layangan lah. Buset, lagi bunting bader banget main layangan. Udah jangan banyak monyong lo. Ada kali tuh. Kagak ada, Pak. Ngomong dong. Nanya doang Dennis. Dalah. Aduh, banyak sekali pengganggunya. Lanjut, Tad. Mau ngomong apaan tadi? Sebenarnya saya ingin... Ada Bang Ustadz. Lagi ngopi, Bang. Aduh, bagaimana ini ngomongnya? Kalau ada orangnya begini. Gimana, Po? Rekomendasi bedak dari Mas Ito? Lah, belum Po cobain. Abisnya, sayang-sayang ono bedak pipa peralon Po. Belum habis. Udah sih, buang aja. Udah gak zaman Po bedak gituan. Yaudah, ntar Po pakai dah. Iya, Ampo lupa belanja kecap masa? Gara-gara kita kongko mulu di pasar. Bagaimana ini? Saya dianggurin. Bagaikan kambing ompong yang sedang sakit gigi, menahan malu dan terabaikan. Lebih baik saya diam saja dan biarkan mereka berbicara. Punya laki kagak betah banget di rumah. Kagak lihat apa? Bininya lagi bunting. Iya, maaf. Maaf doang dah bisanya. Besok mah begitu lagi. Iya kagak. Tuh jawabnya begitu doang dah. Kalau lagi diomelin. Lah, abusah bagaimana ya? Mama gelintingan nih. Iya maaf. Aduh. Ngapa mah? Perut mama mules ya. Aduh, kayak ada yang mau keluar ya. Waduh, tahan mah, tahan. Ayo minjem motor dulu mah. Aduh. Kong, tungguin bentar ya. Saya gendong bini saya dulu di dalam. Iya, Tong. Buru-buru gida. Takut dah ketubuhnya pecah kalau kelamaan. Iya, Kong. Bentar ya. Lah, mana orangnya ini? Mama. Kagak jadi ya. Ayo udah bawain tukang beca buat bawa mama ke bidan. Ternyata mama mules pengen berak ya. Ini mama masih di WC ya. Astagfirullahaladzim. Parah bener dah. Lagi sendiri dikerjain. Bahan gua udah bawa tukang beca. Mau kagak mau ini bayar juga gua. Aduh, rugi. Bagaimana Neng? Asinan empok? Mantap kan? Mantap bener, Pok. Tad, nyobain asinan nih. Maaf, saya tidak suka ketimun. Tapi kalau ada kolnya, saya suka. Iya, suka itu namanya. Iya, Ustadz masih duda kan ya? Ada, vulgar sekali. Iya, memangnya kenapa? Pemarni lagi nyari pasangan katanya, Bang. Astagfirullah. Maaf, lebih baik saya menduda selamanya daripada harus menderita bersama manusia planet. Ih, siapa juga yang mau sama Ustadz? Saya juga pilih-pilih keles. Lalu, kenapa kau mempertanyakan kedudaanku? Gila, basa-basi doang, Tad. Siapa tahu yang di sebelah saya mau. Hai. Ih, apaan sih, Pok? Bohong, Bang. Jadi dengerin. Di sini rupanya pujaan hatiku. Mas Ito. Astagfirullah. Kenapa dia tahu ada Mas Ito di sini? Ya ampun. Toh, please toh dengerin abang toh. Buset dah, kagak tahu takutnya ya. Pok, tolong Pok jangan halangin saya, Pok.
saya udah gak bisa nahan lagi, Po. Pengen berak lu, kagak bisa nahan. Ular kadut, Mas Itonya kagak mau sama lu. Yaelah, mauin lah. Saya jamin dia bakalan bahagia, Po, sama saya. Bahagia kentut, Situ aja masih main slot sama kayak laki Mas Ito. Gimana mau bahagiain coba? Gue berhenti toh sekarang juga demi lo. Enggak mau. Please toh, sekali aja toh dengerin abang. Abang udah rela ninggalin kampung demi Mas Ito di sini. Ya, dia lembek. Udah tuh, kasihan tuh. Dengerin dulu sana. Mau ngomong apaan dia kira-kira? Stop. Jangan tertipu. Air mata seperti itu sudah sering saya lihat di sinetron. Hei kawan, janganlah kau memaksakan kehendakmu hanya karena nafsu sesaat. Dan setelah kau renggut, lalu kau campakkan dia begitu saja. Bukankah kau tahu dia itu mantan istri sahabatmu? Jadi aku yakin semua yang kau lakukan hanyalah karena rasa iri terhadap sahabatmu, bukan karena cinta sesungguhnya. Camkan itu. Jangan so tau lo bang, kayak dukun. Lo dukun kali ya, bukan ustad. Terserah, Anda mau bilang saya apa. Intinya, saya tidak akan membiarkan Anda masuk terlalu jauh dalam kehidupan Mas Ito. Oh, lo mau bersaing sama gue? Lo suka juga sama Mas Ito? Kalau memang iya, kenapa? Udah. Lah, dia pergi. Tad, kejar Tad. Awas gue aja. Berani kau melangkah, hidupmu terancam. Aku turuti, aku matinya. Aku turuti, aku mati babak. Begitulah nasib diriku yang kini sedang menimpa padaku. Buset, siapa itu lari kenceng banget? Mas Ito, Don. Ngapa itu dia? Mas Ito, tunggu. Up. Cepat sekali larinya. Wah, lu apain anak orang, Dan? Tolong, jangan hentikan saya. Saya harus mengejar Mas Ito. Wah, tar dulu lah. Masalahnya apa sampai Mas Ito dikejar-kejar? Ini soal hati dan perasaan. Jadi, tolong biarkan saya mengejar dia. Udah bagian Den, dia ngejar Mas Ito. Kasian itu Ustad, udah kebelet cintanya. Oh, jadi ceritanya Ustad demen sama Mas Ito. Ngobrol dong. Oke, lanjut. Terima kasih, Godin Tolai. Lagi Den, nyanyi lagi. Buset dah, gua udah mantap banget ini, pakai gendang bacot. Taktung, dodadoon, taktung, dodadoon. Udah, aus gua. Mas Ito, tunggu tuh. Wah, banyak amat ngejar-ngejar Mas Ito. Saingannya Ustadz Komal kali, Den. Jadi, up. Mau kemana, Bang? Awas bang, gue lagi buru-buru ini. Wah, gua juga lagi buru-buru. Tapi kan gua perlu informasi. Ya nggak, Lai? Yoi, Bang, lu bukan warga sini. Jadi, wajar gue interogasi. Emang gue maling, mau diinterogasi. Udah mas. Wah, songongin orang. Ibarat barang, lu ilegal Bang. Masuk kampung gua, tanpa cukai. Wah, bener itu. Mau lu, gue bawa ke desa. Ya ilah, nih orang cepet nih. Oke, lanjut. Kagak mau dari tadi, dia. Kudu pegel dulu mulut kita, baru diwarin. Lah, ngapa tuh? Enggak, Po. Kayaknya Mas Ito pulang aja dah. Lah, mau balik lagi lo ke rumah laki lo? Kagak, Po. Mas Ito mau pulang ke Jonggol, rumah Uwa. Sekali ngajak anak Mas Ito. Nah, lu? Ntar dulu toh, emang apa sih mulanya? Lu siapa yang galakin sampai mau minggat begini? Mas Ito pengen hidup tenang, Po. Mas Ito nggak mau terlibat soal cinta lagi. Mas Ito masih trauma, Po. Iya, gue ngerti. Tapi ngapa tiba-tiba begini? Udah ya, Po. Mas Ito pamit. Lah. Ya, dialah. Bagaimana nih gue ya? Baru lari sedikit, seperti ingin pingsan. Apakah karena saya jarang olahraga? Tapi apapun yang terjadi, saya akan terus melangkah maju untuk mendapatkan hati Mas Ito. Wah, kebetulan banget deh. Assalamualaikum, Positi.
Apakah Mas itu ada di dalam? Orangnya baru banget pergi, Tad. Apa? Pergi kemana? Katanya sih mau ke Jonggol, ke rumahnya gua. Emang apa mulanya sih, Tad? Kok dia sampai ngambek begitu? Saya juga kurang mengerti. Makanya saya ingin tahu lebih jelas agar saya tidak merasa bersalah. Terus gimana jadinya, Tad? Baiklah, demi cinta saya akan berjuang hingga akhir. Bolehkah saya minta alamat saudara Positi yang di sana? Boleh, Tad. Tad lu ya, aku tulisin. Baru kali ini saya merasakan cinta sedalam ini, sehingga saya harus menjemputnya agar dia tahu kalau saya benar-benar serius mencintainya. Lama sekali Positi. Nih, Tad. Pokoknya kalau kesasar jangan lupa nanya ya, Tad. Tanya siapa? Tanya orang sekitar lah. Kalau kagak, tanya Google Maap pakai HP. Ya, baiklah. Terima kasih infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam. Ngapa? Mas itu ada, Pok. Mas itunya udah pergi, Bang. Udah pergi. Pergi kemana, Pok? Kalau gue bilang ke Jonggol, tadi berantem lagi sama Ustadz di sono. Kok diem, Pok? Pergi kemana, Pok, Mas itu? Katanya sih ke rumah temennya yang di Wonosobo. Buset, jauh amat. Tapi Pok tahu nggak alamat rumah temennya, Pok? Waduh, dia kagak ngasih tahu, Bang. Cuma ngasih tahu nama kampung doang. Apa nama kampungnya, Pok? Kampung Buak, Bang, kalau nggak salah dah. Oke, makasih, Pok. Ya, nyasar dia anak orang. Udah amat deh Habisnya daripada dia berantem, mendingan dia nyasar. Waduh, tempe gua angus jono. Jadi, begitulah kiranya. Lah, ntar dulu Tan. Soal minjem motor mah pasti saya kasih. Tapi jangan menyusul aja. Ntar kalau di sono ditolak bagaimana? Tidak apa-apa Natoing. Yang penting dia harus tahu perasaan yang sebenarnya. Soal diterima atau tidak, yang penting saya sudah berusaha. Iya juga sih. Ya udah pakai dah. Oh ya, apakah ada bensinnya? Buset dah, banyak Tan. Tenang aja. Ya sudah, nanti saya isi lagi. Kalau habis, beserta uang sewa motornya. Lah, kagak usah Tan. Udah pakai aja. Ya, memang itu yang saya harapkan. Oh, maksud saya, baik sekali Natoing. Baiklah, kalau begitu saya izin pamit. Assalamualaikum. Ntar lu tidur di kamar depan aja ya. Iya, Pok. Kalau mau makan, tinggal nyendok aja no. Iya, Pok. Ya udah, gue tidur duluan ya. Iya, Pok. Udah toh, kayaknya lu cocok dah sama Pak Ustadz. Tapi Pok, dia baik orang toh. Gue yakin lo sama Ustadz pasti bahagia. Tapi Pok, lu pengen bahagia kan? Kalau lu pengen bahagia, ya udah, Pak Ustadz orang yang tepat buat lu. Mas itu juga merasa, Pok, kalau Pak Ustadz lelaki yang bertanggung jawab. Tapi Mas itu bingung. Masa Mas itu duluan yang nyatain cinta? Gengsi dong. Ya udah, lu sabar aja ya. Jodoh pasti kagak kemana. Kalau aja Pak Ustadz nyatain cinta, pasti gue terima. Mas itu, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kok ada di sini? saya akan mengejar cinta kemanapun cinta pergi, walaupun sampai ke Gunung Huakong. Biarkan malam dan bulan menjadi saksi kalau saya mencintai Demasito tanpa pamrih. Maukah Demasito menjadi teman hidupku? Tapi, apakah Pak Ustadz mau nerima anak Mas itu? Aku mencintaimu dan anak-anakmu. Jikalau ada orang tuamu, maka aku mencintai orang tuamu juga. Begitulah kesucian cinta. Terima kasih, Tad. Ya udah, saya mau, Tad. Baiklah, kalau begitu, berpelukan. Astagfirullahaladzim, belum muhrim. Ya sudah, ayo kita pulang. Menikah adalah salah satu kebaikan, dan kebaikan harus disegerakan. Begitulah kiranya.